Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Hari ini hari Jumat 20 Agustus 2021. Gereja merayakan seorang kudus, Santo Bernardus Abbas. Dia seorang pujangga gereja. Siapakah Santo Bernardus Abbas itu? Sedikit biografinya saudari-saudara. Bernardus lahir pada tahun 1090 di kota Dijon, Prancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memperoleh pendidikan yang baik. Ia tampan lagi cerdas. Dia seorang yang riang gembira dan penuh rasa humor sehingga siapa saja senang berada di dekatnya. Suatu hari Bernardus mengagetkan teman-temannya ketika dia mengatakan bahwa dia akan masuk biara Sistersian yang amat kontemplatif. Mereka mengusahakan segala cara agar ia membatalkan rencananya itu, tetapi pada akhirnya Bernarduslah yang berhasil meyakinkan saudara-saudaranya, seorang pamannya dan ke-26 orang temannya untuk bergabung bersamanya. Ketika Bernardus dan saudara-saudaranya hendak meninggalkan rumah mereka, mereka berkata kepada adik mereka, namanya Nifart, yang sedang bermain bersama anak-anak lain. Selamat tinggal Nifart kecil. Sekarang semua tanah dan harta benda ini menjadi milikmu. Demikian kata Bernardus. Tetapi anak itu menjawab, apa? Kalian mengambil surga dan menyisahkan dunia untukku. Apakah kalian pikir itu adil? Dan tidak lama kemudian Nifart pun bergabung dengan saudara-saudaranya di biara Santo Bernardus menjadi seorang biarawan yang baik. Saudari-saudara, 3 tahun kemudian ia diutus untuk mendirikan biara Sistersian yang baru serta menjadi abbas. Abbas itu pemimpin biara. Biara tersebut terletak di Lembah Cahaya. Dalam bahasa Perancis, Lembah Cahaya adalah Clairvaux. Biara itu kemudian lebih dikenal dengan nama Clairvaux. Bernardus menjadi abbas di Clairvaux hingga akhir hayatnya. Meskipun ia lebih suka tinggal bekerja dan berdoa dalam biaranya, kadang-kadang ia harus pergi untuk tugas-tugas khusus. Ia berkhotbah, mendamaikan para penguasa, memberikan nasihat kepada paus. Ketika gereja membutuhkan sukarelawan untuk mempertahankan tanah suci, Bernardus menjelajahi Perancis dan Jerman untuk meyakinkan para bangsawan Kristen akan kewajiban mereka untuk melindungi warisan umat Kristiani di Yerusalem. Karya Bernardus yang paling mengagumkan adalah buku-buku yang dia tulis mengenai pengalaman rohani dan madah pujian dengan syairnya yang amat indah. Itulah sebabnya dia diangkat juga menjadi pujangga gereja. Ia menjadi orang yang amat berpengaruh dalam zamannya, namun hal yang paling dirindukannya adalah tinggal dekat dengan Tuhan dalam keheningan di biara. Ia sama sekali tidak suka menjadi orang terkenal. Bernardus mempunyai devosi yang mendalam kepada Santa Perawan Maria. Dikatakan bahwa dia sering menyapa Bunda Maria dengan sebuah salam Maria ketika ia melewati patungnya. Suatu hari Bunda Maria membalas salamnya, salam Bernardus. Dengan cara demikian Bunda Maria hendak menunjukkan bagaimana cinta Bernardus dan devosinya telah menyenangkan hati Bunda Maria. Santo Bernardus wafat tahun 1153. Pesan terakhirnya adalah, kita bukan anak malam dan kegelapan. Hiduplah sebagai anak cahaya. Orang banyak merasa sangat sedih karena mereka kehilangan pengaruhnya yang sangat menakjubkan. Bernardus dinyatakan kudus pada tahun 1174 oleh Paus Alexander III. Kemudian Santo Bernardus juga diberi gelar doktor gereja pada tahun 1830 oleh Paus Pius
yang ke-8. Itu riwayat singkat dari Santo Bernardus, saudara-saudara. Saudara Agus Cesar mengajak kita hari ini merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah Tuhan ini, perintah cinta kasih, sudah banyak kita dengar, sudah banyak juga kita praktekkan, sudah banyak kita hidupi, kita buat menjadi konkret, menjadi nyata. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dengan demikian, saudari-saudara, mau dikatakan bahwa mengasihi Allah harus dengan totalitas, dengan segenap hidupmu, dirimu, hati, budi, kekuatan. Maka tidak bisa mengasihi Allah setengah-setengah. Tidak bisa mengasihi Allah ala kadarnya. Tidak bisa mengasihi Allah sebisanya saja, tetapi dengan totalitas, dengan segenap hati, segenap kemampuan, segenap akal budi. Demikian dikatakan atau diajarkan oleh Yesus melalui perikop hari ini. Tentang ini saudara-saudari kita tahu, tapi apa yang baru dari hukum ini bagi kita? Kalau boleh menjawab saudara-saudari, yang baru adalah penyamaan hukum cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Dalam perikop tadi Tuhan mengatakan, dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga berarti mengandaikan totalitas. Tidak separuh-separuh, setengah-setengah, atau ala kadarnya. Dengan totalitas. Dan ini yang baru, karena mengasihi Allah disamakan dengan mengasihi sesama. Maka kita langsung bisa ingat saudara-saudari akan ajaran Yesus mengenai siapakah sesama itu. Kalau Tuhan memerintahkan mengasihi Allah seperti diri sendiri, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Siapakah sesama itu? Dalam perikop yang lain Tuhan Yesus mengajarkan tentang sesama. Dan kita langsung ingat saudari-saudara, bahwa sesama itu menurut yang diajarkan Yesus dalam kitab suci adalah orang-orang yang miskin dan menderita. Orang-orang yang tidak mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang dikucilkan, yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya, orang-orang yang tidak dianggap oleh sesama, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, atau yang dijajah oleh sistem yang dibangun untuk memihak orang-orang mampu, orang-orang kaya, pemerintah, dan sebagainya. Maka perintah Tuhan ini, saudari-saudara, hendak menyadarkan kita semua agar
jangan melupakan orang-orang kecil menderita, orang-orang miskin dan terlantar. Sebab pada mereka lah wajah Tuhan itu nampak. Ingat yang dikatakan Yesus, apa yang kamu buat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sungguh merupakan satu paket yang mengandaikan totalitas. Maka saudari-saudara, dalam hidup ini ketika kita memiliki hati bagi orang-orang kecil dan menderita, orang-orang miskin dan terlantar, sebetulnya kita sedang mengasihi Tuhan. Maka jangan memandang orang-orang menderita, orang berkekurangan, orang miskin dan terlantar dengan sebelah mata. Jangan. Mereka dihadirkan Tuhan di antara kita justru untuk semakin menyadarkan kita akan arti pentingnya mengasihi Tuhan dalam diri mereka yang kurang mendapatkan cinta kasih, kurang mendapatkan perhatian, kurang diperlakukan adil, seringkali kalah dalam hidup ini. Saudari-saudara, hukum cinta kasih sekali lagi mengandaikan totalitas. Maka ketika Anda mengasihi Tuhan, ketika Anda menyanyikan lagu Aku Mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku, ingat, itu tidak hanya berlaku satu arah, tidak one way. Tapi dia berlaku dua arah. Aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa ingat untuk menjadikan hukum cinta kasih ini sebagai sesuatu yang nyata. Kita menghadirkan wajah Allah yang kita kasihi, wajah Allah yang mengasihi kita dalam bagaimana cara kita mengasihi sesama, lebih-lebih yang miskin, yang kecil, yang berkekurangan, yang terlantar, sebagai cara kita mengasihi Tuhan yang telah memberkati dan mau menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami bagaimana kami harus hidup. Engkau mengajari kami bagaimana kami harus mengasihi Engkau dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mampukan kami Tuhan agar kami mengasihi dengan total, tidak setengah-setengah, tidak sebelah mata, tidak separuh, tidak ala kadarnya, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kemampuan dan kekuatan kami. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dengan total, bahkan mau mati untuk kami. Tuhan, berkatilah semua orang yang saat ini sungguh mengharapkan berkat, mengharapkan penyertaan, mengharapkan sentuhan kasih-Mu dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, yang terpapar COVID, mereka yang sedang menderita, mereka yang sedang berjuang untuk menjalani hidup ini dalam situasi yang tidak mudah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan berkat-Mu yang luar biasa, berkat penuh belas kasihan. Ingatlah akan semua orang yang berbuat baik kepada kami, yang mengasihi kami dengan totalitas, dengan apa yang ada pada mereka. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan mereka berkat rohani dan jasmani. Berkati usaha mereka, keluarga mereka, rencana-rencana dan segala macam cita-cita mereka. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.